Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik judulnya mengerjakan bagian kita. Nah, ada satu hal ya yang dalam orang percaya itu menyatakan benar-benar kebaikan Tuhan dan nilainya itu tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun, yaitu perkara anugerah keselamatan. Ya, di Efesus 2 ayat 8 itu jelas dikatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, itu bukan hasil usahamu. Jadi dikatakan bahwa saudara dan saya diselamatkan di dalam Tuhan, katanya bukan hasil usaha kita. Bukan karena ketaatan, kebaikan, dan lain sebagainya, tetapi pemberian Allah. Jadi mutlak keselamatan itu kita terima di dalam Yesus karena anugerah di dalam Tuhan. Tapi dalam implementasi kehidupan, apakah pernyataan Tuhan atau fakta yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu terus membuat kita santai-santai saja? Atau seolah-olah ya sudah, terima kasih, sesudah itu ya saya jalani hidup tanpa terhubung lagi dengan kebaikan Tuhan itu. Ternyata tidak, saudaraku. Di Filipi 2, ayat 12, di sini katakan, "Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Jadi, pada sisi yang lain, keselamatan itu benar-benar anugerah, bukan hasil usaha kita. Tetapi ternyata dalam implementasi kehidupan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ada satu karya Allah yang kita terima. Tetapi bukan berarti karya Allah itu membuat kita statis, diam, tidak bergerak, tidak mengusahakan. Ada satu bagian yang mesti kita kerjakan. Dan itulah keselamatan. Dan itulah dimensinya Tuhan. Nah, demikian dalam hal berdoa. Gitu ya. Dalam hal berdoa itu dikatakan Yakobus 4 ayat 2. Ya, kamu mengini segala sesuatu, kamu dan lain sebagainya, ya, berantem dan lain sebagainya. Terus closingnya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi artinya Tuhan memberikan satu solusi. Ketika kita tidak memperoleh apapun, Tuhan membuka dirinya untuk kita berdoa, untuk kita menyampaikan keinginan itu. Tuhan buka telinganya, Tuhan mendengar, sehingga Tuhan memberikan sesuatu melalui doa. Tetapi kembali merujuk pada cara kerja Tuhan yang sebelumnya, apakah cukup dengan berdoa? Ya, apakah cukup kita datang pada Tuhan, kita ngomong keinginan kita, just itu saja, ya. Nah, dalam istilah yang biasa kita dengar, gitu ya, dan ini sudah diungkapkan oleh rohaniawan abad yang lalu, beberapa abad yang lalu, kita kenal ora et labora. Ya. Artinya ada satu pemahaman bahwa berdoa itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan paralel atau seimbang dengan bekerja. Ada bagian Tuhan yang akan dikerjakan Tuhan sebelum atau bahkan setelah kita berdoa, karena Tuhan mengerti
apa isi hati kita. Tetapi hal yang sama ada bagian kita untuk merealisasikan doa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sering mendengar ya keluhan-keluhan mengenai kita berdoa untuk saudara kita yang sakit. Tapi apakah berhenti? Apakah ada WA yang menanyakan bagaimana kondisimu? Kita menguatkan mereka. Ada kesempatan kita kunjungi mereka, ada kesempatan kita bantu mereka. Atau just hanya doa saja. Ya memang doa ya itu merupakan satu kesempatan yang paling gampang, hanya butuh waktu dan niat saja. Tetapi lebih dari itu ternyata kalau kita merujuk dari cara kerja Tuhan, ya kita berdoa untuk orang sakit, tentu ada hal paralel yang mesti kita kerjakan untuk memperhatikan mereka, untuk mengangkat iman mereka. Kalau mungkin kita membantu secara fisik, secara lahiriah, secara materi untuk mereka. Saya ada satu saudara kita yang terus kita doakan secara intens. Gitu ya. Pada satu kesempatan saya melihat ada saudara yang memang mengunjungi ke sana sekalipun jauh tempatnya. Dan ketika berdoa pada waktu kemudian kesempatan berdoa, ada satu keyakinan diri saya bahwa bukan hanya berdoa mengerang, tetapi mereka berdua sudah mengulurkan tangannya. Dan itu sebenarnya sebagai satu konsekuensi kita memahami cara kerja Tuhan. Kita berdoa untuk negeri kita, ya, untuk presiden, Tuhan akan pilih seseorang yang mengasihi Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar berkontribusi untuk mewujudkan itu? Banyak pikiran-pikiran yang semua mengandung mujizat, gitu ya. Tuhan gerakkan hatiku ketika ada di bilik suara, Tuhan berbicara, siapa yang harus kucoblos. Tapi ternyata setiap orang punya pilihan masing-masing. Terus doanya adalah presidennya tentu satu Indonesia ini. Tapi kenapa keyakinan dan apa yang kita lakukan satu dengan yang lain berbeda? Ya, tentu ada tindakan dari realisasi doa. Kita harus membuat kesepakatan. Jadi tunggu waktunya, barangkali pemimpin akan merumuskan siapa yang mesti kita pilih. Tetapi untuk menjamin itu semua, kita harus belajar sebagai warga negara yang baik. Pemilu ini terutama untuk anak-anak Tuhan bebas dari politik kotor, ya. Kita benar-benar konsekuen sebagai warga negara yang baik, bebas dari politik uang, ya, dengan cara apapun, ya, untuk menghendaki negara ini baik, tentu kita harus membebaskan diri kita dari perkara-perkara yang buruk. Dan banyak lagi hal yang seringkali kita berdoa ternyata tidak melakukan sesuatu secara paralel. Kita hanya berdoa, tetapi tangan kita tetap diam. Dan itu tentu bukan merupakan sesuatu yang Tuhan mau. Kalau kita memang merindukan pekerjaan Tuhan benar-benar terjadi, ya, dalam setiap hidup kita, kita harus memfollow up doa itu dengan melakukan bagian kita. Secara iman, kita percaya bahwa Tuhan pasti bekerja ketika kita menyampaikan doa permohonan, tetapi pada sisi yang lain, kita mesti melakukan bagian kita yang terkait dengan doa itu. Kita merindukan kegerakan, kita merindukan nama Tuhan dimuliakan. Dalam setiap budi misalnya, saya begitu surprise luar biasa gitu ya. Bagaimana Tuhan mempersiapkan waktu demi waktu berjalan dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Dan itu di luar ekspektasi kami semuanya. Ternyata
penyelesaian dari tahapan ke tahapan sampai saat ini, perizinan yang begitu ditakutkan oleh semua orang percaya, gitu ya. Ada tembok besar penghalang kenapa umat Tuhan ini susah untuk berkembang, antara ya persoalan perizinan, tetapi kita melihat ada satu jawaban doa yang sudah dikerjakan luar biasa. Tetapi setelah itu ada tangan yang mesti bekerja. Ada tangan orang percaya yang mesti bekerja. Sebagai satu paket kita merindukan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di doa, tetapi kerjakan bagian kita sebagaimana Tuhan mengerjakan bagian Dia untuk mendengar dan menjawab doa-doa kita. Terpujilah nama Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.